Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi. Semoga sahabat sekalian juga selalu dalam kondisi yang jauh lebih baik, dimudahkan segala urusan, dianugerahi rezeki yang berlimpah dan tiada habisnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membahas hal yang sebenarnya sudah lama ya diunggah di channelnya TV One News dalam acara Catatan Demokrasi. Sudah lama sebenarnya kami ingin mengomentari potongan-potongan video tersebut atau pernyataan-pernyataan yang ada dalam acara tersebut. Namun karena sesuatu dan lain hal, ada hal yang lebih viral mungkin, sehingga itu yang kami komentari lebih dulu. Namun begitu kami lihat, oh iya ada yang terlewatkan. Sebenarnya banyak berita atau informasi yang lebih viral belakangan ini yang ingin kita tanggapi, seperti tentang Bang Egy Sujana yang akhirnya mendapatkan SP3. Namun karena video ini sudah lama kami download dan kami ingin tanggapi, jadi kita tanggapi ini dulu. Nanti setelah ini video berikutnya akan membahas tentang SP3-nya Bang Egy Sujana. Tentunya dari sudut pandang yang berbeda ala kuda putih. Sebelum kita masuk kepada potongan video pertama, kita ucapkan juga terima kasih kepada TV One dan program acara Catatan Demokrasi. Tema yang dibahas dalam program acara saat itu adalah tentang adanya orang besar di balik kasus ijazah Bapak Joko Widodo. Link videonya kami tambahkan di deskripsi agar sahabat sekalian bisa menyimak video lengkapnya. Oke, kita masuk kepada potongan video pertama. Inilah, kami kan berharap sebetulnya bahwasanya kasus ijazah Pak Jokowi ini ya seharusnya memang sudah ada penangkapan sebetulnya, penahanan sebetulnya. Kemudian kalau kita melihat untuk yang dilaporkan dari Partai Demokrat dengan YouTuber atau podcaster, nah ini kan pertanyaan juga, sumber utamanya itu di mana gitu. Kan kita mesti jelas juga ini. Apakah ini juga salah satu poin yang mestinya juga harus dikaji gitu. Di mana sih sumber primernya itu, sehingga teman-teman podcaster ini atau teman-teman YouTuber ini menyadur berita itu. Ya, sahabat sekalian, mohon maaf jika menampilkan tampangnya Andi Aswan ya, karena sebenarnya kami pun malas untuk mengomentari apa yang disampaikan Pak Andi Aswan ini karena nyaris kosong, tidak ada isi. Jadi ini video pertama kali untuk mengomentari pernyataan Andi Aswan ya. Di pernyataan pertamanya dia mengatakan sebenarnya harus ada yang ditangkap. Ini menyangkut Roy Suryo. Dia ingin agar Roy Suryo segera ditangkap, agar dia tidak dilaporkan, karena kan ada Pak Roy Suryo juga melaporkan 7 orang ya, dan sudah dilaporkan ya, termasuk Andi Aswan. Sebelum muncul nama Andi Aswan itu, dia ini mengatakan seharusnya sudah ada yang ditangkap dalam kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo. Itu maksudnya Roy Suryo CS ya. Termul ini memang ya biadab, memang ya tidak tahu sopan santun, apapun namanya itulah, tapi harus dimaklumi karena namanya. Memaksakan orang yang masih tersangka, bahkan secara hukum polisi tidak menahannya, dia memaksakan agar segera ditahan. Dia nggak lihat itu Sylvester Matutina, sahabatnya yang dia sembunyikan. Memang kalian ini termulinya luar biasa, kalian ini daya rusaknya terlalu tinggi. Itulah pernyataan-pernyataan Termul. Sebenarnya saya malas menanggapi Termul ini karena agak terbawa emosi sebenarnya, cuma bagaimana lagi. Si Andi Aswan ini memang ya. Begitulah. Dia selalu memaksakan agar pihak lawan itu ditangkap, sedangkan temannya jelas-jelas terpidana. Bahkan sekarang buron loh ya. Dan nggak mungkin tidak tahu di mana orang itu, nggak mungkin. Tapi ya kita paham lah. Untuk sementara nantilah kita tanggapi masalah itu. Kita lanjut pada pernyataan dia yang kedua mengenai Demokrat yang melaporkan beberapa YouTuber yang tergabung dalam YouTuber Nusantara yang kita tahu afiliasinya kemana. Dan beberapa orang mungkin termasuk Andi Aswan juga dilaporkan. Yang dipersoalkan itu kan ada isu adanya orang besar. Barusan itu Andi Aswan ingin tahu siapa sih sumber utamanya ini, dari mana sih sumber primernya isu ini, sehingga para podcaster atau YouTuber yang tergabung dalam YouTuber Nusantara itu membahas hal itu. Woi Andi Aswan, Termul, apa kau tidak tahu? Apa kamu pura-pura tuli atau pura-pura buta atau amnesia? Yang pertama memunculkan isu itu ya junjunganmu Pak Mulyono itu loh yang pertama ngomong ada orang besar di balik kasus ijazah ini. Ya harusnya dia ya. Kalau Anda mengatakan yang membuat kegaduhan itu ya tepat. Junjungan Anda itu Pak Mulyono yang bikin kegaduhan itu. Memang Termul ini ya otaknya sungsang memang.
Asli otaknya Sunsang selalu mau melempar bola, selalu ingin menuduh ke orang lain. Padahal pihak mereka yang memulai kegaduhan. Termul. Sunsang betul otaknya. Baik, mari kita masuk kepada potongan video berikutnya. Saya klarifikasi dulu ya. Ini perlu saya klarifikasi nih, Mas Androy ya. Bahwa Mas Roy tersangka, ya. Saya kira semua dunia juga tahu. Mas Roy adalah tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Tetapi perlu kita ingat bahwa hukum itu kan dia melindungi hak seorang warga negara. Mau dia tersangka, mau dia terpidana, mau dia warga binaan. Ketika hak-haknya dia sebagai seorang manusia bebas, yang dia adalah warga negara Indonesia, kemudian dilanggar hak-haknya, atau apalagi dituduh, dicemarkan nama baiknya, ya dia perlu melakukan pembelaan diri dong. Itu hal yang pertama. Ya, sahabat sekalian, potongan video barusan adalah pernyataan Pak Abdul Ghafur Sangaji selaku pengacara Roy Suryo CS memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Andi Aswan ya sebelumnya, cuma kami tidak tampilkan potongan video Andi Aswan. Pak Andi Aswan mengatakan kok tersangka bisa melaporkan karena Pak Roy Suryo juga melaporkan atas tuduhan dirinya difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Baik, kita langsung saja masuk kepada potongan video berikutnya. Bang Aristo, dengan status tersangka. Oke, gini. Pertama soal KUHP mana yang berlaku ya. Di sini betul, Bang Sangaji betul bahwa KUHP itu ketika ini belum penuntutan dan nanti ketika belum sidang, KUHP yang baru juga sudah berlaku. Tapi begini, KUHP yang baru ini nggak lebih baik buat saya daripada KUHP yang lama. Sama-sama gampang kok nahan orang, sama-sama gampang mentersangkakan orang. Ya, jadi menurut saya esensinya ya, KUHP lama dan KUHP baru itu tidak banyak berubah. Kosmetiknya, kalimat-kalimat indah, ada tambahan kalimat indah. Tapi mohon maaf buat saya itu masih tetap lip services lah. Itu soal KUHP. Jadi Bang Andi, walaupun KUHP lama tetap maksudnya KUHP yang baru itu berlaku, tapi tetap nggak jauh beda. Ya, soal penahanan gampang lah. Itu kapan saja bisa ditahan orang, nggak susah. Menahan dan mentersangkakan orang di Republik ini nggak susah. Ya, sahabat sekalian, itu pernyataan tadi dari Pak Aristo ya, selaku ahli hukum pidana dan selaku dosen ilmu hukum di Universitas Indonesia. Pernyataan Pak Aristo barusan itu dalam hal menanggapi apa yang disampaikan Pak Andi Aswan pada potongan video pertama tadi. Sangat gampang menangkap atau menahan orang, mentersangkakan orang di negeri ini, kata Pak Aristo. Pak Aristo, memang beginilah kalau otak-otaknya terjangkit virus termul, sering lupa diri, lupa realita. Gampang apanya, menahan orang itu susah. Satu orang Sylvester Matutina aja nggak bisa ditahan, jelas-jelasin terpidana. Tidak usahlah terlalu banyak teori-teori ini itu hanya untuk menghibur. Ya begitulah kalau narasinya termul, ya agak begitulah. Selalu lupa kenyataan, selalu bertolak belakang dengan kenyataan. Sylvester Matutina sajalah, tahan aja dulu itu satu. Terlalu gampang katanya menahan orang, sulit menahan satu orang Sylvester Matutina itu. Baik sahabat sekalian, begitulah komentar Kuda Putih yang selalu dari sudut pandang yang berbeda.